Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Aprilia Putri yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya, April, ada informasi apa saja di segmen awal iNews Sore hari ini? Ya, Stefani, di iNews Sore hari ini ada informasi polisi masih memeriksa para pendukung Rizik Syihab yang merusak 3 unit mobil Polres Tasikmalaya, Jawa Barat. Kerusakan tersebut terjadi saat unjuk rasa menuntut pembebasan Rizik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Unjuk rasa ini terjadi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka menuntut Kejaksaan Negeri Tasikmalaya mengeluarkan pernyataan bahwa Rizik Syihab dibebaskan dari segala tuntutan. Tidak hanya menggoyang pagar, mereka juga melempari kantor kejaksaan dengan batu. Polisi yang datang mengamankan unjuk rasa tak luput dari amukan massa. 3 mobil milik Polres Tasikmalaya dirusak. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Muhammad Syarif mengungkapkan tidak bisa memenuhi keinginan massa karena bukan wewenangnya. Saya suruh memberi statement ataupun sikap pernyataan mereka, saya tidak mau, saya tolak. Karena pernyataan ya sikap saya tolak. Karena masalah Rizik ini kan sudah diputus 4 tahun, dituntut jaksa 6 tahun, dia bilang diputus hakim 4 tahun, terdakwa mengajukan banding. Sebelumnya Syarif sempat menawarkan sebanyak 5 orang perwakilan untuk masuk dan melakukan audiens, namun tawaran itu ditolak massa. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. 31 orang pendukung Rizik Syihab yang bertindak anarkistis di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat langsung ditangkap polisi. Para pengunjuk rasa ini terdiri dari 18 orang dewasa dan 13 orang anak yang merupakan para simpatisan Rizik Syihab. Mereka tidak hanya berasal dari Tasikmalaya, namun banyak juga yang berasal dari beberapa kota di sekitar Kabupaten Tasikmalaya yang datang dan ikut berunjuk rasa. Ya, mereka menyampaikan aspirasi, mungkin ada yang kurang pas mungkin antara pengunjuk rasa dengan yang diunjuk rasa. Barang bukti yang diamankan apa aja? Banyak, ada batu, ada macam. Sama video kita pelajari dulu biar kita tahu siapa yang provokatornya yang berbuat. Ada berapa yang diamankan dulu? Ada 31 ya. 18 dewasa, 13 anak. Para pengunjuk rasa yang menghancurkan mobil polisi hingga kini masih diperiksa. Dari aksi anarkistis ini, polisi menyita barang bukti berupa batu, rekaman video warga untuk mengetahui provokatornya. Diduga mereka kesal karena aspirasinya tidak mendapat perhatian kejaksaan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selengkapnya terkait masa pengunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Erdi Caniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Baik Pak Edi, seperti apa penyelidikan terkini terkait adanya massa yang berkumpul di lokasi tersebut Pak? Ya, seperti yang kita ketahui ya, pada hari Senin kemarin itu tanggal 12 Juli ada demo tuntutan, yaitu yang menamakan Ormas Gelas ya, Gerakan Laskar Santri Salafi. Dia menuntut ada beberapa yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Nah, dari tuntutan-tuntutan tersebut diantaranya pembebasan Habib Rizik, kemudian mereka meminta untuk adanya keadilan ya terhadap ulama. Nah, ketika melakukan unjuk rasa tersebut, nggak berapa lama Bapak Kajari itu mendatangi pelaku yang peserta demonstrasi yang untuk aksi unjuk rasa tersebut. Nah, dari situ ada tuntutan-tuntutan dan permintaan kepada Kajari untuk sekiranya bersedia untuk menandatangani
tuntutan-tuntutan mereka. Tentunya Kajari tidak akan menandatangani karena bukan ranahnya beliau untuk menandatangani. Nah, dari situ setelah berdialog dan sebagainya, Bapak Kajari kembali ke kantor. Nah, setelah kembali ke kantor, disitulah terjadi pelemparan-pelemparan terhadap kantor Kajari, dan kebetulan aset Polri dalam bentuk kendaraan, ya, di mana anggota yang sedang bertugas mengawal kegiatan unjuk rasa tersebut itu dirusak, dilempari dan sebagainya. Nah, sehingga Polres Tasikmalaya bekerja cepat untuk melakukan penyelidikan dan diamankan kurang lebih itu 42 orang, diantaranya ada anak-anak yang kurang lebih di bawah umur kurang lebih 20 orang. Nah, itu di situ kita melakukan pemeriksaan, pendalaman. Nah, dari pemeriksaan tersebut, kemudian kita ketahui ada 4 yang jelas-jelas melanggar KUHP, ya, masalah pengerusakan, masalah penghasutan. Nah, dengan demikian 4 orang tersebut, ya, sudah kita naikkan menjadi tersangka, dan dari 4 tersebut ada 1 orang yang sekarang menjadi DPO yang sedang kita cari. Yang bersangkutan adalah korlap dari kegiatan tersebut, korlap dari aksi Ormas Gelas, ya, Gerakan Naskah Santri Salafi. Ini yang masih kita cari. Baik, Pak, tadi disebutkan adanya anak-anak dalam aksi ini. Apakah sebenarnya ada otak di balik aksi ini, Pak? Kalau ada, siapa, Pak? Boleh disebutkan? Nah, ini kita Polri, khususnya Polres Tasikmalaya, ini sedang melakukan pendalaman, ya, sedang mencari informasi. Ya, sampai saat ini kita masih mencari informasi terkait masalah apakah ada otak di balik kegiatan-kegiatan ini yang khususnya memberikan anak-anak itu menyuruh anak-anak itu melakukan aksi unjuk rasa bergabung sama mereka. Baik, lalu apa langkah selanjutnya, Pak, yang akan dilakukan pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam? Ya, untuk pertama, untuk anak-anak, ya, itu sudah kita kembalikan kepada orang tuanya, tapi kita sudah mendata dengan cara memanggil semua orang tua yang terkait anak-anak ikut demonstrasi tersebut. Nah, ini sudah kita lakukan, Polres Tasikmalaya sudah memberikan arahan, dan memang di situ para orang tua merasa terkejut dan kecewa anak-anaknya itu dilibatkan. Ya, jadi orang tua di sini tidak mengetahui, Pak, anak-anaknya dilibatkan? Tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui. Jadi oleh karena itu sudah kita panggil orang tuanya untuk kemudian kita jelaskan, dan mereka juga sangat kecewa bahwa anak-anak tersebut diikutsertakan dalam aksi demonstrasi. Kemudian yang kedua, untuk orang yang dewasa, ya, setelah kita dalami dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dalam hal pengerusakan, penghasutan, dari sekian puluh orang itu yang kita tetapkan sebagai tersangka adalah 4 orang. 3 orang sudah kita lakukan penahanan, kemudian 1 orang ini sekarang kita sedang lakukan pencarian karena yang bersangkutan adalah DPO. Ya. Baik, Pak, dari koordinator mungkin yang sudah ditangkap begitu, ada penjelasan, Pak, kenapa mengajak anak-anak di sini dan bagaimana cara rekrutmennya begitu? Ya, ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami. Yang kita lakukan adalah perbuatan pidananya. Jadi terkait ketika aksi unjuk rasa itu dilakukan, nah, itu ada satu perbuatan pidana. Ini yang kita sedang fokuskan untuk penanganannya. Ya, karena kemudian terkait masalah bagaimana merekrut dan sebagainya, saat ini masih kita dalami. Baik, ancaman pidananya, Pak, mungkin sekali lagi? Ya, untuk ancaman pidananya, kalau pasal 160 itu, yang terkait masalah menghasut itu maksimal 6 tahun. Ya, maksimal 6 tahun. Terus kemudian pengeroyokan 170, kemudian 406 pengerusakannya. Nah, itu ancaman hukumannya 5 tahun, 6 bulan. Baik, terima kasih Pak Erdi Caniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore.